mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih dan kebaikan-Mu yang senantiasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terlebih pada saat ini Tuhan ingin kami mulai ibadah pada saat ini di gereja-Mu di Lubung Tuayan ini Tuhan Yesus. Biarlah sukacita senantiasa ada ibadah kami pada saat ini Tuhan, dari awal hingga pertengahannya nanti Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu nanti ya Tuhan. Urapi berbibir dia Tuhan, dengan sukacita damai sejahtera Kau berikan kepada dia hikmat perwahyuan daripada mengurapi Ibu Gembala kami yang terkasih untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Pada saat ini Tuhan kami bersatu hati menolak segala kuasa-kuasa roh jahat, intimidasi, menghilang damai sejahtera sukacita kami kepadamu Tuhan, yang mengganggu pikiran jiwa kami pada saat ini Tuhan. Terus yang ada di sini semua Tuhan yang kuasa-kuasa jahat itu kami akan patah hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kuasa dan senantiasa membungkus ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan bagi nama-Mu. Terpujilah Kau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, kita puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku inginkan,
Kami datang Tuhan mau meninggikan nama. Kami datang Tuhan mau memuji dan menyembah nama-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan yang kami tinggikan. Engkaulah Yesus Tuhan yang kami permuliakan. Hadirlah Engkau Tuhan di dalam ibadah kami. Urapilah kami semua ya Tuhan. Perbaikilah hidup kami ya Bapa. Kami datang dengan tidak sempurna dalam Tuhan. Kami datang memperoleh kesempurnaan itu dari datangnya daripada-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semuanya. Engkau ubahkan hidup kami Tuhan. Engkau perbaharui kami Bapa dengan kuasa-Mu, dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lawatan ibadah kami. Hari mulai Tuhan di dalam ibadah kami. Dalam ibadah kami ya Tuhan. Kami rindu lawatan atas ibadah kami. Berkati Tuhan. Kami rindu lawatan. Jaman setiap umat yang datang Tuhan dengan suatu pengharapan kami kepada-Mu. Tuhan bekerja dalam hidup kami, menolong kami Tuhan. Kami manusia serahkan segala kelemahan dan dosa kami. Kami datang kepada Tuhan memohon pengampunan untuk kami boleh berlayar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami akan doa sama kami kepada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Yang Tuhan anugerahkan bagi kami bangsa Indonesia dengan segala kekayaan, dengan segala sumber daya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Diberkatilah bangsa kami Tuhan. Engkaulah ya Tuhan Yesus memberkati bangsa ini. Agar terjadi ujian pertobatan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang masih belum mengenalkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan. Diberkati bangsa ini. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Engkau melihat Bapak Yesus. Engkau melihat Tuhan. Sudah terjadi atas bangsa kami. Tuhan, ampunilah bangsa kami. Ampunilah para pemimpin bangsa kami. Tuhan yang memberikan pengampunan bagi kami. Sehingga kami Tuhan Yesus datang berpersuluhan kepada Tuhan. Memohon pengampunan kepada Tuhan. Untuk bangsa kami diberkati. Untuk bangsa kami memuliakan nama Tuhan. Untuk bangsa kami meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam provinsi Kalimantan Tengah. Tuhan berkati provinsi Kalimantan Tengah. Dipimpin oleh Bapak Gubernur kami. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Kalimantan Tengah. Menjadi Kalimantan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus gereja-Mu yang telah hadir di provinsi ini, di kota Palangkaraya ini Tuhan, menjadi lumbung tuai Tuhan. Itu kami di Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat, yang akan datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan sebagai anak. Surah apapun talenta yang Tuhan yang telah memberikan bagi kami. Engkau urapi kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Berkati gereja. Tinggikan ke seluruh Tuhan ya Tuhan. Gereja ada di tempat ini bukan karena kekuatan dan kemuliaan diri kami, tetapi Tuhan karena Engkau Yesus yang merancangkan segala sesuatunya bagi kami. Karena Engkau ya Tuhan yang mendirikan ini ya Bapa. Kami percaya, kami berdoa buat gereja ini. Kami memohon kepada Tuhan. Itu Tuhan yang bekerja terus atas pelayanan ini Bapa. Kau memberkati gereja ini Tuhan. Kau memberkati kami semua seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Dalam setiap usaha dan setiap pekerjaan dan setiap profesi
jemaat di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu buat Bapak Ibu Gembala kami yang melayani kami. Tuhan memberkati Bapak Gembala kami yang pada saat hari ini Tuhan tidak bersama dengan kami. Dia melakukan pelayanan satu tahun. Tuhan memberkati perjalanan hamba-Mu. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu. Biarlah Tuhan murahkan kuasa mengalir atas hidupnya. Nyatakan kuasa dan mujizat atas hidupnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dikala dia pulang Tuhan lindungi di perjalanan. Jauhkan dari segala mara bahaya atas hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Dengan kemudahan setiap pelayanan mereka. Biarlah Tuhan semakin Kau rawat, semakin Kau pakai mereka menjadi alat untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati keluarganya, keturunannya, anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga buat tempat rumah gereja yang kami rencanakan Tuhan. Bapa, biarlah semuanya tempat itu Tuhan yang telah sediakan bagi kami. Tuhan yang memenuhi semuanya dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala apa yang menjadi kebutuhan kami atas pembangunan gereja Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa. Nyatakan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus semuanya itu kami percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mendatangkan berkat atas kami. Tuhan yang mendatangkan berkat atas gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap pelayanan kami juga Tuhan yang kami rencanakan, yang kami lakukan. Doa, Rabu tua, Selasa dan hari Kamis pelayanan juga Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati semuanya. Apapun yang menjadi program gereja ini Bapa, Engkau hadir bersama kami ya Tuhan. Untuk memberkati kami, untuk mengurapi kami semuanya. Satukan Tuhan, Tuhan satukan kami di dalam lubuk kuasa ini. Dijauhkan dari segala roh pemecah belah, dijauhkan dari segala roh kuasa kegelapan, dari setan udara, roh apapun yang mengintimidasi kami. Kami bersepakat meningkatkan, menolak, membangkangkan, menghancurkan segala kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa. Darah Yesus. Darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini Tuhan mengalami Engkau secara pribadi. Kami rindu Tuhan mengalami Engkau secara pribadi. Berkati ya Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya puji nama Tuhan. Kita lebih bersuka cita lagi dalam Tuhan. Mari kita berdiri, Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan lagu sukacita kita bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang pernah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
minggu, kami silakan untuk maju ke depan untuk doa anak sekolah minggu. Anak KKJ ini silakan. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita angkat tangan kita berdoa bagi anak-anak kita semuanya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami datang untuk menyembah, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami juga ingin belajar tentang firman-Mu. Begitu juga dengan anak-anak kami Tuhan, kami berdoa supaya mereka bisa belajar dengan baik. Kamu berikan mereka hikmat, kebijakan Tuhan, kepintaran, supaya mereka bisa mengerti setiap isi firman-Mu yang telah diajarkan oleh guru sekolah minggunya. Kau juga memberkati guru sekolah minggu yang membimbing mereka supaya ia lebih bisa lagi mengajari dengan baik Tuhan. Kau memberkati setiap hati mereka untuk terbuka bagi-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Lebih dahulu kita bawa doa oleh Bapak Korman Aruna. Silakan. Untuk persembahan kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari penghasilan kami Tuhan Yesus. Kiranya kami berkati kami Tuhan, semangat dan Tuhan Yesus, memberkati usaha dan pekerjaan kami Tuhan Yesus. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami rancangkan, apa yang kami inginkan, semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berkati persembahan kami ya Tuhan Yesus untuk lebaran kerajaan ya Tuhan, untuk pelayanan di Palangkaraya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sementara kantong kolekte diangkat, kita puji nama Tuhan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini.
firman-Mu Tuhan sepagi hari ini di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Oh Rabayala Syikaramu, sepasti udara yang kami hirup, yang kami rasakan pagi hari ini, sepasti itu juga kehadiran-Mu yang memberikan kesejahteraan, memberikan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di atas segala apa yang sudah kami persembahkan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara dan bersabdalah Engkau bagi setiap kami Tuhan. Kami siapkan telinga dan hati kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati dan urapi mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi semua kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh pengacau yang coba-coba mau menyelusup masuk di dalam pemberitaan firman siang hari ini, bersepakat bersehati kami mengikat, mematahkan, menolak, menghancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang Tuhan berbicara bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu, apa kabar? Semua kita diberkati Tuhan, amin. Sepanjang minggu ini, baik Bapak Ibu, Bapak Gembala kita tidak ada bersama-sama dengan kita. Bapak Gembala lagi dalam perjalanan pelayanan di Desa Sandung Kampung, yang cabang daripada gereja kita di Desa Sandung Kampung, sekitar 6 jam perjalanan jauhnya, ya Pak. Contaklah dengan rekan-rekan kita dari sini, ada sebagian yang sudah pernah ke sana. Kita doakan bahwa Barigas yang ada di Sandung Kampung juga diberkati oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di desa itu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita belajar dari firman Tuhan dari Samuel. Ada nama kita di sini, Samuel. Dari Samuel 1 Samuel 2 Bapak Ibu. Kita semua memiliki anak ya Bapak Ibu. Saya percaya kebanggaan satu orang tua adalah ketika anak-anak itu hidupnya takut akan Tuhan. Ketika kita melihat anak-anak kita itu hidupnya dekat dengan Tuhan, kita bangga, bahkan kita merasakan suatu kebahagiaan jika anak-anak kita berhasil. Itu suatu kebahagiaan kita. Nggak ada satu orang pun, orang tua di dunia ini suka melihat anak-anaknya hidup jauh di luar kasih Tuhan. Amin. Kita rindu sebagai orang tua. Saya secara pribadi rindu anak-anak kita itu bersama-sama dengan kita melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar dari 1 Samuel 2. Mulai dari ayat 12 Bapak Ibu. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai ke 17. Jika sudah dapat Bapak Ibu, kita sama-sama membaca. Mulai dari ayat 12. 1, 2, 3 ya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang.
sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang tidak dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Iya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, Imam Eli ini memiliki 2 anak. Kita bisa baca itu di dalam 1 Samuel 1 ya, ayat yang ketiga Bapak Ibu, bagian B-nya. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Anak-anak Imam Eli ada 2 yang laki-laki, Hofni dan Pinehas. Jadi anak Imam Eli juga jabatannya sebagai imam pada waktu itu. Imam Eli memegang 2 jabatan sekaligus pada waktu itu, sebagai imam dan sebagai hakim pada saat zaman itu Bapak Ibu, sebelum pemerintahan raja-raja di Israel ada. Nah, imam adalah sebagai perantara antara Allah dan umat Israel, ya, berfungsi dan memiliki tugas. Imam memiliki tugas Tuhan berikan kepada para imam itu, antara lain sebagai pengantara. Ya. Imam bertindak sebagai pengantara yang menjembatani Bapak Ibu manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus, ya, dengan Allah yang kudus. Ketika umat Israel itu mempersembahkan persembahan, baik itu korban pengampunan dosa atau korban-korban yang lainnya Bapak Ibu, mereka tidak dapat langsung datang kepada Allah, harus melalui imam. Imamlah yang akan membawa persembahan itu, mempersembahkan persembahan itu kepada Allah Bapak Ibu. Dan yang kedua, imam bertugas sebagai pengajar Taurat, yang mengajar hukum Tuhan, yang membedakan hal yang najis dan hal yang kudus Bapak Ibu. Imam juga bertugas sebagai yang membawa syafaat dan berkat bagi umat Israel. Imam juga bertugas sebagai penjaga kemah suci, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 12 ini berkata, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ya. Dursila ini di sini Bapak Ibu, saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dursila itu artinya buruk atau jahat, perilaku yang tidak susila, yang menyimpang dari norma dan tidak memiliki moral yang baik. Jadi dalam terjemahan lainnya Bapak Ibu, putra-putra Eli adalah orang-orang jahat. Mereka tidak menghormati Tuhan. Anak-anak Imam Eli adalah orang-orang jahat, tidak menghormati Tuhan. Mari kita lihat kembali Bapak Ibu di dalam ayat 12 sampai yang ke-17 ini Bapak Ibu. Apa saja yang mereka perbuat yang mendukakan hati Allah, yang mencemari kekudusan Allah. Ketika umat Israel itu Bapak Ibu datang kepada Tuhan, mereka tidak lagi menghormati betapa kudusnya Allah itu. Mereka tidak lagi menghargai korban-korban persembahan yang umat Israel persembahkan kepada Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu, anak-anak imam daripada Eli ini adalah menjadi sosok teladan bagi umat Israel pada zaman itu. Karena mereka itu sebagai imam memiliki wewenang, ya, mereka memiliki kewajiban untuk menegur, menolak persembahan yang dibawa oleh umat Israel. Kalau kita lihat di dalam imamat Bapak Ibu, ada aturan-aturan bagaimana korban persembahan itu yang harus dipersembahkan itu harus tidak bercacat, ya, tidak bercelah, tidak cacat, tidak pincang, Bapak Ibu, tidak buta. Persembahannya itu benar-benar harus yang terbaik dari yang terbaik. Jadi imam ini
menjadi terang, mereka tidak menjadi berkat. Bahkan mereka yang lebih dulu menginjak-injak, menghina, dan tidak menghormati Tuhan. Perilaku Hofni dan Pinehas selaku pimpinan agama pada zaman itu, Bapak Ibu, membuat orang Israel tidak lagi memandang persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan itu dihormati. Tidak lagi memandang bahwa apa yang mereka persembahkan itu merupakan persembahan yang paling mulia di hadapan Tuhan. Enggak lagi, karena mereka melihat anak-anak daripada Imam Eli ini, Bapak Ibu, yang sudah menghina dan tidak lagi menghormati Allah. Bagaimana orang-orang di luar sana, Bapak Ibu, yang tidak percaya kepada Tuhan, jika melihat orang-orang Kristen pun tidak menghormati Allah secara benar. Kita sebagai anak-anak terang gagal untuk menjadi terang bagi orang-orang yang belum percaya kalau kita tidak menghormati Allah kita. Kita melihat, Bapak Ibu, di Maleakhi 1. Coba kita baca, Bapak Ibu. Maleakhi 1 ayat 6. Maleakhi 1 ayat 6 sampai 8. Jika ada yang sudah menemukan, sudah dapat? Maleakhi 1 ayat 6 sampai 8. Dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Kalau kita pun membawa misalnya kepada orang yang mungkin lebih di atas kita, Bapak Ibu, sesuatu barang atau persembahan, sesuatu yang kita mau kasih lah sama orang yang kita paling hormati di atas kita, Bapak Ibu, yang mungkin sembarangan asal-asalan kita kasih, yang penting kasih. Misalnya kita kasih kepada orang yang terhormat itu, misalnya kepada Bapak Bupati, seperti firman Tuhan ini. Uyah, kira-kira seperti itu. Atau misalnya gula batu, gitu. Kira-kira seperti apa? Apakah apa yang kita kasih itu menyenangkan dia? Sama seperti di dalam ayat ini juga tadi, Bapak Ibu, Maleakhi tadi. Jika kita membawa persembahan kita yang tidak baik, itu berarti kita sedang mencemarkan nama Tuhan. Kita menghina nama Tuhan. Apa persembahan untuk saat ini kita persembahkan kepada Tuhan? Sekarang kita tidak lagi hidup di dalam perjanjian lama. Persembahan yang kita dapat persembahkan hari ini kepada Tuhan, selain tubuh kita, pujian dan penyembahan saudara. Apakah pujian dan penyembahan yang saudara persembahkan kepada Tuhan itu benar-benar tulus keluar dari hati saudara dan saya?
Sungguh ketika saudara menyembah ke hadapan Tuhan, membawa persembahan itu kepada Tuhan, benar-benar keluar dari hati yang tulus mengasihi Tuhan, atau hanya sekedar manis di bibir, lain di hati Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, kita membahas tentang Imam Eli. Yang pertama, Imam Eli lebih menjaga perasaan anak-anaknya daripada menghormati Allah. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25. Kita kembali kepada 1 Samuel. 1 Samuel 2 ayat 22 sampai ke 25. Ya, kita baca 1, 2, 3 ya. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seseorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka." Nah, ayat 22 ini Bapak Ibu berkata bahwa Imam Eli pada waktu itu sudah mengetahui, ya, ada orang-orang dari umat Israel itu yang menyampaikan perbuatan-perbuatan dari anak-anak Eli, Hofni dan Finehas, seperti yang kita baca di dalam ayat 12 dan ayat 17 ini Bapak Ibu. Tetapi apa yang diperbuat oleh Imam Eli pada waktu itu? Imam Eli berbuat seolah-olah mentolerir perbuatan daripada anak-anak Imam Eli. Kita bisa lihat bagaimana responnya ketika didengarnya anak-anak Imam Eli itu, Hofni dan Finehas itu. Bagaimana dia menegur anak-anaknya. Misalnya Bapak Ibu, dalam kehidupan kita mungkin tahu atau kita melihat anak-anak kita mungkin melakukan satu pelanggaran yang bertentangan dengan kebenaran. Kita melihat, mungkin kita mendengar dari orang lain perbuatan yang dilakukan anak-anak kita. Kira-kira Bapak Ibu, apa respon kita? Apakah respon kita sama seperti Imam Eli? "Mak, jangan gitu lah, Mak. Gak baik kayak gitu." Padahal satu pelanggaran yang dilakukan itu sangat-sangat besar Bapak Ibu. Kira-kira respon kita seperti apa? Kita yang mengasihi anak-anak kita. Kita sayang sama anak-anak kita. Kita mencintai anak-anak kita karena darah dan daging kita. Tetapi kasih itu Bapak Ibu harus mendidik. Itu harus mendidik. Kita yang mengasihi anak-anak kita, saya yang mengasihi anak saya, Yesia, Yosia dan Teresia. Tapi ketika mereka melakukan satu kesalahan, saya tegur mereka dengan keras. Mungkin anak-anakku sulit untuk menerima. Tapi di dalam kasih mama itu, mama sedang mendidik supaya kalian juga menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan. Saya, Bapak Ibu, kalau nanti lagi berdoa malam ini, Bapak Ibu kami bersama-sama. Kalau ada anak-anak di antara salah satu anak-anak saya main-main ketika menyembah Bapak Ibu, saya lebih menggoreng anak saya. Nggak boleh. Saya langsung tegur. Hormati Tuhan.
walaupun kita nggak melihat Tuhan ada di sini. Tapi rohnya ada bersama-sama dengan kita. Hormati Tuhan. Dia layak menerima hormat dari saudara dan saya. Jadi kita yang mengasihi anak-anak kita, Bapak Ibu. Tapi di dalam kasih itu kita harus mendidik anak-anak kita dengan kelembutan. Ya. Ada ketegasan, ada kedisiplin. Imam Eli pada saat mendengar anak-anaknya melakukan satu pelanggaran yang menurut saya itu sangat besar, sangat berat, dia tidak mendisiplinkan anak-anaknya. Dia tidak bertindak tegas kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya pun menginjak-injak dan menghinakan yang harusnya Allah dihormati. Sehingga Bapak Ibu, apa yang terjadi? Allah menegur Imam Eli dengan mengutus abdi Allah. Ya. Jadi kasih itu harus mendidik Bapak Ibu. Amsal berkata di dalam Amsal 22 ayat 6. Coba kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kesempatan kita, selagi mungkin anak-anak kita masih kecil Bapak Ibu, kesempatan emas bagi kita untuk mengajar anak-anak kita menghormati Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena kalau sudah besar, sudah dewasa, mereka punya prinsip sendiri, mereka punya karakter, punya anu sendiri. Tapi masa emas ketika kita mendidik anak-anak itu adalah ketika mereka masih anak-anak, dididik. Ini kesempatan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita, ya. Ada Lia, ya, didik anak-anak kita supaya mereka menjadi orang-orang dipakai Tuhan nantinya. Ya, siapa lagi menjadi generasi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Kalimantan Tengah ini kalau bukan keturunan saudara dan saya. Amin. Dan kembali pada Imam Eli. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua yang saya melihat di situ adalah perbuatan Imam Eli ini, ya, akhirnya mendapat teguran dari Allah. Allah menegur Imam Eli dengan mengutus abdi Allah. Kita baca 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 30. Kita baca bersama-sama, kita membedah ya Bapak Ibu kehidupan Eli dan kita belajar dari kehidupan Eli. Ya, ayat ke-27 sampai 30 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan dirimu kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju epod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggumulkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang tidak, yang menghina aku, dia akan dipandang rendah. Siapa yang menghormati aku, firman Tuhan, akan kuhormati. Bapak Ibu mau dihormati oleh Bapak kita?
Mau Bapak Ibu? Hormati Allah. Hormati Tuhan. Ayat 29 ini berkata, bagian yang ke-B-nya Bapak Ibu. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Imam Eli lebih menjaga perasaan anak-anaknya daripada menjaga perasaan hati Allah. Imam Eli lebih menjaga dan lebih menghormati Allah, menghormati anak-anaknya daripada menghormati Allah. Berarti Imam Eli di sini kalau saya melihat menempatkan anak-anak lebih tinggi daripada dia menempatkan Allah dalam hidup Imam Eli. Jadi hormatnya kepada anak-anaknya melebihi hormatnya kepada Tuhan. Jadi istilahnya anak-anak itu di nomor 1, Tuhan itu di nomor berikutnya. Coba kita baca Bapak Ibu di dalam Matius 10 ayat 37. Bapak, kita baca, kita banyak buka-buka lagi kita lihat ya. Matius 10 ayat 37. Apa yang dikatakan di sana? Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Di sini bukan berarti Allah itu melarang kita mengasihi anak-anak kita. Di sini bukan berarti Allah melarang kita untuk mengasihi suami dan istri kita. Di sini bukan berarti kita dilarang untuk mengasihi keluarga kita. Tapi di antara semuanya itu, kasihilah lebih dahulu Tuhan Allahmu daripada anak, istri, dan keluargamu, Bapak Ibu. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Ayat ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa Yesus itu menuntut kesetiaan tertinggi yang tidak bisa dibagi dengan siapapun dan dengan apapun. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, ada di posisi mana? Di posisi keberapa Allah di hidup saudara dan saya? Nomor 1, 2, 3, atau tidak dilibatkan sama sekali? Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawab, seperti ada dalam pujian Bapak Ibu, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Jadikan yang utama dan yang terutama dalam hidup saudara dan saya Yesus. Amin. Dan kita melihat Bapak Ibu, ada akibat dari perbuatan ketidaktaatan anak-anak Imam Eli. Ya.
Kita sudah lihat tadi runtutan apa-apa perilaku yang mereka lakukan Bapak Ibu. Sekarang kita melihat apa akibat dampak dari perbuatan-perbuatan anak-anak Imam Eli. Kita baca di dalam 1 Samuel 11 ayat 14. Maaf Bapak Ibu. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 ayat 14. Ayat 13 Bapak Ibu. 13 ya. 1 Samuel 3 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Imam Eli mengetahui dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya Imam Eli, Bapak Ibu. Coba kita bandingkan di dalam Ayub 1. Kita buka dulu lagi Ayub Bapak Ibu. Kita belajar banyak lagi ya Bapak Ibu. Baca buka Alkitab Bapak Ibu ya. Kita buka Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Kita bandingkan peran seorang ayah di sini. Dapat? Kita baca bersama-sama dari ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3 ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat 4, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Ya, sampai ayat 5 saja. Nah, Bapak Ibu, kita bandingkan respon daripada Imam Eli dan respon daripada Ayub. Imam Eli waktu itu mengetahui apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Kita bandingkan dengan anak-anak dengan Ayub, ya, dia sedang kira-kira memperkirakan mungkin anak-anakku ini melakukan satu pelanggaran. Ya, apa tindakan yang dilakukan oleh Ayub di sini, Bapak Ibu? Dia memanggil anak-anaknya, dia berdoa kepada Allah, minta ampun. Mereka berdoa kepada Allah, Ayub ini berdoa kepada Allah supaya anak-anaknya itu dikuduskan. Berbanding terbalik dengan Imam Eli. Imam Eli ini responnya itu berbeda dengan Ayub. Ya, responnya berbeda dengan Ayub. Kalau kita mungkin Bapak Ibu mendengar atau kita mengetahui
anak-anak kita melakukan satu pelanggaran yang kita ketahui Bapak Ibu. Ya, mari beritahu kebenaran sama anak-anak kita. Bimbing anak-anak kita itu supaya mereka benar-benar hidup di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Atau mungkin anak-anak merasa bahwa orang tua saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Gak ada satupun orang yang tahu apa yang saya lakukan. Tapi ingatlah firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh penjuru bumi. Gak ada satu anak manusia pun yang terlewatkan di mata Tuhan. Walaupun kita sembunyi dimanapun berada, melakukan dosa apapun itu, Tuhan tahu. Karena matanya menjelajah seluruh penjuru bumi. Setiap anak-anak manusia itu, dia tahu, dia ketahui. Ya, jadi jika ada satu pelanggaran yang mungkin tidak diketahui oleh siapapun, datang kepada Tuhan, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai Allah murka kepada kita, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, apa akibat yang kita bisa pelajari, yang kita bisa lihat dari perbuatan-perbuatan Imam Eli ini, Bapak Ibu? Yang kedua, akibat dari perbuatan anak-anak Imam Eli menyebabkan bangsa Israel mengalami kesengsaraan, penderitaan, kekalahan, dan tidak lagi ada perlindungan. Ya, kita buka dulu Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Samuel. Ya, kita buka di dalam 1 Samuel 3 ayat 11. Ayat 11 nya Bapak Ibu, 1 Samuel 3 ayat 11. Dapat? Ya, kita baca bersama-sama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Nah, itu tergenapi Bapak Ibu di dalam 1 Samuel 4 ayat 10. Ya, dampak dan akibat daripada perbuatan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas itu, sehingga membuat orang Israel pada waktu itu berdosa di hadapan Tuhan dan tidak lagi menghormati Allah dan menghina kemuliaan Allah, Bapak Ibu. Dampaknya adalah kepada bangsa Israel, ayat 10, 1 Samuel 4 ayat 10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Allah Israel tidak lagi ada bersama-sama orang Israel karena mereka sudah tidak lagi menghormati Allah. Jadi orang Israel itu mengalami kesengsaraan, penderitaan, dan hilangnya perlindungan. Ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ayat yang 11, lagi pula tabut Allah dirampas. Tabut Allah ini melambangkan kehadiran Allah, Bapak Ibu, di tengah-tengah orang Israel. Ya, itu dirampas oleh orang Filistin. Dan apa akibatnya lagi Bapak Ibu? Akibat dari perbuatan anak-anak Imam Eli. Ya, 1 Samuel 3 ayat 13. Sudah tadi. Yang tidak lagi menghormati Allah, Bapak Ibu, ya. Akhirnya bukan hanya keluarganya yang bukan hanya Hofni dan Pinehas saja yang mendapatkan dampak dan akibat dari perbuatan itu, Bapak Ibu, tetapi seluruh keluarga dari anak-anak Imam Eli ini terdampak, Bapak Ibu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Di dalam ayat 11 bagian B-nya, kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas itu pun tewas. Di ayat 17 sampai kepada ayat 22, kita baca bersama-sama, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya si Hofni dan Pinehas saja yang tewas, Bapak Ibu. Kita baca, ya. Ayat 17, 1 Samuel 4 ayat 17. Jawab pembawa kabar
melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ayat 19, adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas oleh karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah dirampas. Jadi Bapak Ibu, keluarga daripada Hofni dan Pinehas pun ikut dampak dari akibat yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Si Hofni dan Pinehas meninggal, papahnya juga meninggal, menantunya juga meninggal. Ada dampak, ada akibat yang mereka dapat. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, kesimpulannya yang pertama yang kita bisa lihat di sini adalah 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9, jika ada yang bisa membukanya untuk kita. Kesimpulan yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 9. Mau dibaca dulu. 1 Petrus 2 ayat 9. Jika sudah dapat kita baca bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, coba kita baca sekali lagi Bapak Ibu, kita ganti kamu itu adalah saya ya. Kita ganti kata kamu itu dengan saya ya. Coba kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi sayalah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ayat ini menekankan bahwa kita bertugas memberitakan perbuatan Allah yang besar, membawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin kepada keselamatan yang daripada Allah. Dan kita ini adalah imamat yang rajani. Tugas kita adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah kepada bangsa-bangsa, kepada jiwa-jiwa. Yang kedua, apa Bapak Ibu, kesimpulannya adalah hormati Tuhan. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Dengan cara kita taat ketika Roh Kudus berbicara kepada saudara dan saya. Saya percaya mungkin Roh Kudus pernah berbicara kepada saudara. Jangan dilawan, jangan diabaikan, lakukan. Itu tanda kita menghormati Allah kita. Dan persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Di dalam Roma 12 ayat 1. Sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Roma 12 ayat 1 Bapak Ibu.
saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selanjutnya, berikan apa yang layak diterima oleh Tuhan. Persembahan syukur, pujian dan penyembahan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, menghormati Tuhan berarti kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, bukan asal-asalan. Tugas pelayanan apapun yang saudara dan saya percayakan, dipercayakan untuk saudara dan saya lakukan, kerjakan dengan segenap hati. Firman Tuhan berkata, seperti untuk Tuhan dan memang untuk Tuhan. Kalau kita mengerjakan tugas yang diberikan, yang dipercayakan kepada kita dengan asal-asalan, Bapak Ibu, berarti kita tidak menghormati Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita nggak asal-asalan gitu, Bapak Ibu? Kalau kita melayani dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu, itu nggak ada apa-apa, itu nggak berdampak. Tetapi ketika kita datang berlutut di hadapan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya untuk melakukan itu. Amin. Apapun itu tugas, apa itu yang dipercayakan untuk saudara dan saya lakukan, Tuhan akan mampukan itu. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu, kesimpulan yang selanjutnya, tempatkan Yesus di posisi yang paling atas dari apapun yang saudara dan saya miliki. Jadikan dia yang terutama dari yang lainnya. Tempat yang utama di atas yang di bagian yang lainnya. Amin. Saya percaya kita rindu menjadikan Tuhan kita di posisi yang pertama. Amin. Jadikan Tuhan di posisi yang pertama dan yang utama. Ya. Seperti ada lagu tempat pertama dari Siti Mohede. Ya. Jadikan Tuhan Yesus itu di posisi yang pertama dan yang paling utama. Amin. 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 Itu firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Kuberikan hati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang kami dengar pada hari ini. Ajar kami untuk lebih lagi menghormati Engkau. Ajar kami untuk lebih lagi mengutamakan Engkau di atas segalanya Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kita kembali dari awal pujian ini, inilah rinduku
kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami ya Bapa. Engkaulah kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah Kau sampaikan melalui Ibu Gembala kami yang terkasih Tuhan. Berkati senantiasa pelayanan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami yang terkasih dan seluruh keluarganya Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kasih-Mu senantiasa melingkupi mereka. Berkati senantiasa pelayanan dan pekerjaan mereka. Berkati pendidikan anak-anak yang telah Kau berikan kepada mereka. Dan semuanya itu kemuliaan bagi nama-Mu di dalam gereja yang telah Kau berikan, Kau percayakan kepada mereka di Lumbung Tuayan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan firman yang telah Kau berikan kepada kami, untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Yang utama Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji Kau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jangan silakan dulu kembali Bapak Ibu jemaat. Kita akan mendengarkan berita jemaat yang disampaikan oleh hambanya Bapak Sri Koringo. Kami silakan. Salam. Saya akan membacakan warta jemaat untuk kita pada hari ini untuk 1 minggu ke depan. Yang perlu kita ketahui, ibadah kita di setiap hari minggu tetap berjalan seperti biasanya di pukul 9. Saya membacakan mulai dari kolekte keuangan yang masuk, yaitu yang pertama dari kolekte ibadah Raya Minggu tanggal 1 Februari 2026, kantong kolekte 1 berjumlah 130.000, kantong kolekte 2 87.000. Kemudian kolekte ibadah 2 puasa di tempat Bapak Gembala di hari Rabu tanggal 4 bulan 2 2026 berjumlah 50.000. Kemudian diterima perpuluhan tanggal 1 Februari 2026. Yang pertama dari keluarga Ibu Grace Mega Pana Purba. Yang kedua dari saudari Jenny Claudia, dan yang ketiga dari Bapak Filipus atau kakek Beni. Pengeluaran tanggal 30 bulan Januari 2026, perpuluhan gereja PLT ke BPH GBI Pusat Jakarta plus administrasi sebesar 64.000. Yang kedua tanggal 1 bulan 2 2026, beli sabun dan cuci piring, gelas dan lain-lain 8.000. Tanggal 1 bulan 2 2026 untuk pembelian token listrik sebesar 104.000. Dan tanggal 6 bulan 2 2026 upah jahit bendera duka cita 2 lembar sebesar 100.000. Kemudian pokok doa diminta untuk kita semua. Kita dapat berdoa, kita doakan Kota Palangkaraya di mana kita ada, supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa untuk orang percaya kepada Tuhan Yesus, dan bisa kita bawa di tempat Barigas Lumbung Tuayan kita ini. Amin. Kemudian yang kedua, kita doakan gereja kita Barigas Lumbung Tuayan agar tetap kita diberikan kesatuan hati, diberkati dalam setiap pekerjaan, diberkati dalam setiap usaha, diberkati dalam setiap studi anak-anak,
Dan kita berdoa juga buat Bapak Ibu Gembala kita yang melayani kita dalam setiap kehidupan mereka, agar dikuatkan dalam melayani Tuhan dan diteguhkan iman dan dipercayakan selalu untuk mengembalakan jiwa-jiwa di tempat di rumah Tuhan. Dan yang ketiga, kita doakan untuk tanah gedung gereja yang kita rencanakan dan kita serahkan juga kepada Tuhan, agar kiranya gereja yang akan didirikan ataupun yang telah diberikan Tuhan kepada kita itu dapat terlaksana. Kita berdoa bersama di dalam rumah kita, di dalam doa-doa kita, agar rumah gereja kita dapat terselesaikan ataupun dapat tersedia. Keempat, kita saling mendoakan satu dengan yang lain agar semakin kuat di dalam iman dan percaya. Kemudian jadwal kegiatan minggu 1 minggu ke depan di Gereja Barigas Lubung Tuayan. Yang pertama, hari Selasa menara doa jam 2 ya, sampai selesai. Hari Selasa menara doa jam 2 sampai selesai. Yang kedua, hari Rabu doa puasa jam 18 WIB sampai selesai. Dan yang ketiga, hari Kamis kunjungan dan penginjilan. Kemudian hari Jumat persekutuan doa jam 16 sampai selesai. Dan hari Sabtu latihan untuk ibadah minggu. Demikianlah warta jemaat info untuk 1 minggu ke depan untuk gereja kita GB Barigas Lubung Tuayan. Tuhan memberkati. Ya, sebelum doa berkat yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita bangkit berdiri. Kita terlebih dahulu puji nama Tuhan yang terutama.
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah segala usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu dan studi anak-anakmu, diberkatilah saat engkau keluar dan masuk. Di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha, Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang percaya di awan-awan permai. Amin. Kami memuji kebesaran-Nya. Persekutuan ada di rumah keluarga Bapak Yusuf, Bapak Jonathan Raymond, hari Sabtu. Untuk jamnya mungkin nanti akan di-share di grup. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Oh, di pos 6 ya? Pos 2. Udah tulang aja kompas di sini kan? Ya makanya aku bilang, kalau di kantor, iya kalau di kantor Pak, tapi kalau di situ. Tapi gini kan, aku bilang sama dia, kalau sudah orang kebagian di tempat siapa berdua? Berdua ini siapa? Mereka Bang Okta. Bang Okta sama Bang Moko. Mau koyo ya. Mau berjalan. Mau berjalan. Halo Abang Samuel, jangan pulang dulu mana? Ya. Oi.